Iya, sisir bawahnya dulu. Sisir bawahnya dulu, baru semakin ke atas. Gitu. Jadi dari bawahnya, kalau udah nggak ada kusut, dari tengahnya, baru ke atasnya. Kayak gini. Ya jadi kalau misalnya teman-teman yang lagi ngawatirin rambut rontok itu harus pakai yang kayak gini. Yang brush. Iya betul. Betul itu. Merangsang pori-pori kulit supaya ada refleksnya. Betul banget. Di Daegu kayaknya banyak pabrik setaunya Rosa. Ini bukan untuk cewek, kalau di Korea cowok pun ngetuk-ngetuk loh. Harus mencintai diri sendiri. Tadi saya sudah makan cumi sambal dan nasi dan kimchi. Halo. Halo, apa kabar? Untuk ngilangin kantung mata, kalau secara realitas sebenarnya kalau bener-bener tips yang bener-bener gimawah gitu kayaknya sih harus ke ini sih, rumah sakit kulit. Tapi kalau aku sih lebih suka kayak massage gini loh. Jadi wajah kita itu ada ototnya sebanyak 300 macam otot guys. Teman-teman tahu nggak sih? Jadi kita kalau misalnya ini, aku soalnya sekarang harus mandi lagi kan. Tapi kalau teman-teman setelah mandi ya, habis mandi ataupun cuci muka, kita kan pakai skincare. Jadi tangan kita ataupun muka kita tuh masih agak licin. Jadi kita harus lebih apa ya, massage gitu loh. Jadi kalau misalnya dari dagunya nih, kan ini kan kalau sekarang mau digini kan sakit ya, kulitnya udah kering. Tapi kalau misalnya udah pakai skincare gitu kan masih licin. Jadi kita dari bawah ke atas diginiin. Terus di sini kan ada bagian tulang nonjok kayak gini kan. Nah, bagian sini juga ditekan-tekan. Kalau ini sakit berarti kurang lancar peredaran darahnya. Dari sini. Dari sini. Coba deh sekarang teman-teman sambil nonton ditekan-tekan kayak gini. Pasti ada sakit-sakitnya. Berarti ini masih peredaran darahnya itu kurang lancar. Nah, setelah sini kita masukkan sini, bagian sininya juga. Pasti awal-awalnya terasa sakit. Bukan sebelum, sesudah pakai skincare, jadi biar licin. Jadi ditekan-tekan gini kak. Jadi jangan sampai terlalu keras, tapi dicukupin aja gini. Terus bagian sini juga. Terus kalau kita misalnya kita tutup mata ya, aku biasa digosok gesek gini kan tangannya jadi hangat. Nah aku pakai suhu tanganku yang hangat itu, aku neken mata aku kayak gini. Ini membuat kita sehat guys. Jadi bagian tulang sini kan biasa nonjol ya. Nah ini ditekan bagian nonjolnya. Kalau sakit berarti itu peredaran darahnya kurang bagus. Terus sakit kan? Iya. Tapi kalau kita udah setiap hari kebiasaan, pasti teman-teman ngerasa kayak di sini tuh muka jadi tiba-tiba hangat. Soalnya dia cepat peredaran darahnya dan bisa mengecek sebelum dan sesudah itu pasti muka kita tambah tirus, lebih cantik. Kalau cowok Korea pun suka. Jadi kalau di Korea nggak ada istilahnya kalau cewek harus dandan, kalau cowok tuh enggak. Jadi kalau cowok pun sekarang udah mulai dia cari skincare dan merawat dirinya sendiri gitu loh. Aku
nggak klinik, aku soalnya dulu pernah ya, waktu aku masih muda, umur 20, aku pernah ke klinik kecantikan, tapi kayaknya udah harga mahal, udah gitu efek itu, kalau udah aku nggak pergi ke klinik lagi, berarti efeknya pun juga udah putus kan. Jadi harus kita home care sekarang, soalnya ini nggak perlu duit, nggak perlu banyak waktu gitu. Jadi setelah cuci muka, kalau aja pakai kayak sendok boleh, atau kayak ada batu-batu yang halus boleh. Jadi gini kan, iya, merawat diri sendiri. Jadi kalau kita udah ngolesin gitu kan, dari sininya dulu guys. Ini kan ada tulangnya kan. Jadi kita gini. Ini dinaikin ke atas. Di selanya ini kan ada ini. Kita dari sini ke atas. Semakin lama semakin ke depan. Gitu. Iya, pagi-pagi kalau pakai sendok yang dingin itu bagus. Tapi yang paling penting daripada sendok itu bagian ini, guys. Di sini ada namanya lymph. Ada saraf yang lewat. Jadi di sini pun pakai kayak lotion gitu loh. Jadi di sini pun kita kayak gini. Coba deh teman-teman juga sekarang pakai lotion gini, pasti di sini sakit. Sama bagian sininya juga, bagian bahunya juga. Bagian sini juga. Ini kalau ditekan-tekan kayak gini pasti sakit. Jadi pakai gini. Pakai lotion boleh, pakai oil boleh, terus bagian sininya sampai bahunya. Terus ke sini. Terus bagian matanya juga dimasas. Terus bagian sini, ini ada tulang kan, pipinya juga. Kalau ditekan-tekan kayaknya pasti sakit. Iya, bahu sering-sering pegel. Soalnya kalau bahu kita tuh lagi gimana ya, lagi keras gitu. Nanti ini peredaran darahnya kurang lancar. Ini harus kiri kanan semua. Nggak boleh cuma satu. Ini bukan ini tulang. Tapi kalau di sini kan bukan tulang, ini otot, guys. Jadi kita habis mandi kayak gini kan. Jadi ditekan-tekan gini, guys. Terus kalau kita misalnya ada oil ataupun kayak minyak putih. Ini misalnya kita di sini kan, kita oles, terus ini pakai jarinya kita tekan sambil narik gini, guys. Pasti segar banget. Iya, emang awalnya sakit, tapi kalau udah semakin lama semakin dimasas kayak gini pasti nanti segar. Gitu. Oke. Hehehe. Iya, ini aku tekan-tekan jadi pipiku jadi agak merah. Tadi nemenin belanja, bahas rambut, sekarang bahas massage. Iya, kita harus hari ini bahas semua apapun. Apapun yang teman-teman pengen tahu dari aku, akan aku jawab. Iya, kayak minyak zaitun, minyak kayu putih, caplang. Tapi kalau itu hanya untuk bahu aja ya, kalau untuk wajah nggak boleh. Gitu. Jadi kalau aku di rumah lagi iseng gitu kan, di sofa atau sebelum tidur aku iseng tuh, aku tuh sering sekali, aku tuh nggak diem gitu, mencet-mencet, masas gitu. Aku lebih suka teh daripada kopi, soalnya kalau aku minum kopi nggak kuat, nggak bisa tidur.
tipe cowok yang penting orangnya jujur, gak bohong, terus orangnya baik. 미리치 아니야. 운동 아니고 얼굴 붓기 빼는 거 공유 중. Iya, Mas Hansolnya terlalu sibuk. nanti ya kalau ada kesempatan. Aku belum pernah nonton channelnya mereka. Awalnya aku bisa kenal Indonesia karena aku tinggal di Indonesia ikut orang tua aku pada waktu umur 6 tahun. 미르치 하이. 안 예뻐요. 늙어서 안 예뻐 이제. channel mistis. Nanti aku coba cari. Oh iya, Hansol beli ulekan, dia kemarin nggak ngomong. Oh iya, nanti aku coba cari. Hubungannya kopi dengan tidak bisa tidur karena kopi itu banyak mengandung kafein. Kafein seperti kita minum kerating deng dan juga kopi dan yang lain-lainnya. Jadi kalau banyak kafein itu adalah buktinya mengganggu tidur kita. Jadi kalau minum banyak kafein otomatis tidak bisa tidur. Berarti minum kopi tidak bisa tidur. Tapi itu beda sih, tiap orang, nggak mesti semua. Jadi kalau emang orang yang nggak kuat kafein seperti aku, minum kopi sampai malam nggak bisa tidur. Tapi kalau orang-orang biasa minum kopi itu merasa lebih segar, refresh gitu. Oke? Ada tempat jual ulekan, cuma mahal guys. Setahu aku kalau nggak salah 600.000 satu ulekan cobek gitu. Iya, tergantung kopinya sih. Jadi kalau di Korea, aku udah sering nemuin, kayak di Indonesia juga pasti ada yang namanya decafein, jadi tanpa kafein. Jadi kalau itu sih masih bisa, tapi kalau kopi-kopi biasa, kayaknya aku nggak begitu kuat. Jadi kalau misalnya aku bener-bener hari ini tuh capek dari pagi, hari ini kegiatan aku tuh banyak, dan aku banyak beraktivitas, aku minum kopi. Iya, kokoku juga kalau dia minum kopi dia nggak terpengaruh sama sekali karena dia tuh kuat banget sama kafein. Kalau di Korea kebanyakan rumah kontrak. Mau beli rumah sendiri habis berapa puluh miliar, berapa ratus miliar. Aku belum siap. Kemarin Hansel bilang ulekan batu lebih mahal dari ulekan yang kayu. Ulekan batu bisa, iya betul. Ulekan batu rata-rata 500-600 ribu kok. Soalnya kalau setahu aku yang jual di Korea soalnya harganya 600 ribu. Tapi kalau yang dari kayu mungkin lebih murah sih. Ya, jadi kalau kadang misalnya aku ada olahraga pagi-pagi harus konsentrasi, itu kadang aku minum kopi, tapi nggak gimana ya, nggak banyak-banyak. Gaji pendapatan di Korea besar kan Kak, jadi mahal-mahal. Jadi begini sih, kalau di rupiah kan bisa dikatakan banyak, tapi kalau untuk tinggal di Korea nggak terasa banyak. Karena semua pengajian, jadi gaji itu kan tiap daerah kan sesuai dengan ekonomis negara masing-masing ya. Jadi kalau di Korea walaupun kalau di rupiah kan misalnya kita sebulan dapat 10 juta, tapi di Korea harga Coca-Cola misalnya, harga Coca-Cola kalau satu botol di Korea yang kecil sama kayak Indonesia itu harga biasa kalau di restoran tuh sampai 36.000, 40.000. Jadi nggak bisa dikatakan murah. Jadi walaupun kalau dirupiahkan hasil gaji dari Korea itu banyak dibandingkan Indonesia, mungkin terasa karena perbedaan mata uang kan, tapi di Korea sendiri nggak terlalu banyak sih. Kak punya tips biar nggak nambah berat badan setiap makan banyak? Begini ya.
diusahakan yang warna putih itu kita nggak makan banyak kalau emang lagi stres sama berat badan. Jadi yang warna putih itu seperti gula, garam, beras, nasi, dan tepung. Itu harus dikurangi. Kalau itu pasti berat badan nggak akan naik. Dan ataupun kalau makan nasi kayak makan pagi, siang, sore, malam. Jadi kalau untuk cemil, ngemil-ngemil atau makan jajanan sih nggak apa-apa kita minum kayak teh manis atau jus ataupun es yang lain nggak apa-apa. Tapi sewaktu kita makan nasi diusahakan minum air putih. Soalnya kalau waktu kita makan nasi itu kan pencernaan kita kan lagi beraktivitas dengan sangat rajin. Jadi kalau kita waktu makan sesuatu, kita minum waktu kita makan nasi, kita minumnya yang manis-manis, terus yang kalorinya banyak itu menyebabkan berat badan kita dan kandungan lemak kita tuh bertambah banyak. Jadi kalau aku sih jujur kalau lagi makan nasi, aku usaha minumnya tehnya teh pahit ataupun air putih. Jadi kalau misalnya pengen minum kayak es cincau atau es cendol ataupun teh manis yang lainnya, aku berusaha hindari waktu makan nasi gitu. Dipisah makannya. Ya bengkuang kan sayur buah ya. Maksud aku yang putih ya kayak garam, gula, tepung, dan beras nasi. Itu aja. Teh hijau nggak apa-apa. Jadi kalau yang teman-teman tahu kalau minuman emang ini manis ataupun ini kayaknya kok kalorinya agak tinggi ya gitu, itu hindari waktu makan nasi. Soalnya pencernaan kita itu malah mikir, ternyata ini air lagi masuk, ini juga kita harus buat dengan energi ya. Jadi dia tuh ngandung kalorinya semua gitu. Gitu. Iya, aku suka rawon juga sih. Rawon pasti enak. Rawon ya pasti enak ya. Aku mau coba buat rawon tapi aku belum pernah buat. Harga buah-buahan di Korea kenapa mahal ya? Soalnya kalau di Korea buahnya itu kebanyakan ada 2 alasan. Jadi yang pertama, karena di Korea ada 4 musim dan buah-buah itu biasa dipanen pada musimnya masing-masing. Jadi cuma keluar sebentar doang. Jadi kalau emang lagi musimnya itu bisa dikatakan lebih murah dibandingkan yang enggak. Jadi enggak selalu mahal semua. Terus kalau beberapa buah itu emang kalau kualitinya tambah bagus, buahnya lebih cantik, lebih besar itu pasti mahal. Dan juga kalau di Korea itu proses distribusinya yang buat mahal. Jadi kalau misalnya kita beli langsung di kampung itu nggak mahal guys. Tapi karena dari kampung sudah dipanen, ada distributornya lagi, dari distributornya lagi ke market, dari market jual ke customer. Jadi karena proses di tengahnya itu sangat banyak, jadi itu ditambah mahal. Ya kan pasti orang yang kerja kan mereka pasti ngambil presentasi. Jadi yang pertama harga, misalnya apel cuma 1.000, kalau sudah nanti di market untuk customer sudah jadi 3.000, dari 1.000 ke 3.000 gitu loh. Itu sebabnya. Daging sapi di Korea mahal. Jadi kalau daging sapinya, sapi Korea mahal. Soalnya kalau sapi Korea itu dagingnya itu, jadi peternakannya itu beda guys. Jadi mereka diternak dengan sistem smart. Jadi mereka tuh nggak diternak atau dipelihara cuma di kayak ada rumput-rumput atau di mana gitu, enggak. Mereka itu dari kecil sampai besar itu mereka tuh diternak dengan
semua proses dengan yang smart. Jadi dikasih makanan juga harus dicampurin apa yang bagus gitu. Jadi makan nggak sembarang. Terus berat badan mereka pun dijaga gitu loh. Jadi emang karena harga ternak 1 ekor sapinya mahal. Jadi kalau di Korea misalnya kita mau beli 1 ekor sapi misalnya, kalau dirupiahkan bisa jadi kira-kira 40-50 juta 1 ekor. Di Korea boleh minum soju dari umur berapa kak? Haha, kayaknya tiap nongkrong selalu minum soju. Sebenarnya sih kalau secara hukum yang benar itu boleh minum setelah berusia 18 tahun. Sebelum itu nggak boleh. Ramalan lagi sama Kak Yuna, Akang dan ya nanti kalau kita bisa ngumpul lagi. Sekarang mereka pada sibuk masing-masing. Jadi kalau misalnya nanti kita ada kesempatan kita ngumpul lagi. Sapi lebih susah diternak 1 tahun cuma 1 anak. Kalau babi sekali lahir bisa 1 lusin. Tapi kalau di Korea sih ya babi pun mahal. Ya di sini lagi hujan. Sike itu minuman dari beras. Dari nasi itu direndam dengan gula. Jadi rasanya agak manis-manis gitu. Kak, ada nggak tips belajar bahasa Korea mulai dari nol? Jadi kalau aku sih lebih anjurkan belajarnya sih dari ini dulu. Kalau untuk belajar tulisan Hangul alfabet Korea itu mungkin lebih baik cepat dimulai dengan beberapa kelas yang benar-benar sudah profesional. Dan setelah itu kalau sudah bisa baca Hangul, sudah bisa tulis Hangul itu bisa belajar sendiri lewat seperti kita dengerin musik ataupun banyak kan YouTube yang gratis juga. Jadi mungkin bisa dibantu. Pernah mabuk kak, tapi nggak pernah sampai mabuk aku putus film gitu, jadi putus ingatan gitu belum. Tapi kalau agak mabuk sih pernah dulu waktu aku kerja kantoran, tapi kalau sekarang enggak gitu. Kalau sike sama makgeolli itu beda. Kalau makgeolli itu dengan cara fermentasi itu membuat minuman alkohol tradisi Korea. Kalau sike itu minuman manis. Jadi itu beda banget. 1 kilogram daging babi di Jawa lebih kurang 250.000. Ya kalau di Korea sih mungkin 300-400.000 mungkin. Tapi tergantung bagian apa sih. Daging itu kan banyak bagiannya, bagian misalnya leher atau perutnya atau punggungnya atau yang lain-lainnya gitu. Ada rencana ke Indonesia nggak Mampes? Selagi Simpang 5 Gumul. Kalau rencana ke Indonesia harus dibuka dulu ya visanya. Soalnya setahu aku sekarang visa ke Indonesia untuk WNA belum dibuka. Jadi kalau untuk yang punya visa kita, namanya visa bisnis, mungkin bisa. Tapi kalau untuk pariwisata belum boleh. Lagi nonton K-drama apa kak? Sekarang sih sebenarnya aku nggak ada nonton. Rekomendasi dong. Malah sebaliknya aku udah lama banget nggak nonton. Hari Chuseok itu hari raya Thanksgiving Day. Jadi sebenarnya Chuseok itu sejarahnya waktu zaman dulu kalau kita tuh musim gugur itu paling banyak panen gitu loh. Karena kalau musim dingin kan semua tanaman itu kan harus diambil sebelum musim dingin, turun salju. Jadi setelah musim salju, masuk musim semi itu orang-orang mulai panen. Dan musim gugur kita harus, musim semi mulai nanam lagi, dan musim gugur kita kan panen. Nah, karena kita berterima kasih dan membagi hasil panen, kita ngerayakan hari raya Chuseok itu, jadi berarti kita tuh ngumpul sekeluarga. Jadi kalau zaman dulu itu kan kita misalnya panen, aku panen semangka, kamu beras, terus kamu sayur, kita saling ganti gitu loh, saling bagi-bagi sama keluarga. Jadi Thanksgiving Day secara Korea gitu.
Nonton K-drama Hometown Cha-Cha-Cha sama Squid Game. Oh, kalau Squid Game aku kemarin sempat nonton sampai episode 3 aja. Ya kayak ngucap syukur gitulah. Jadi bagi-bagi jadi ya otomatis sama keluarga kita bagi-bagi hasil gitu loh. Berterima kasih sudah dapat hasil panen yang baik gitu, diberkati Tuhan gitu. Aku suka nonton variety show, cuma sekarang udah lama banget aku nggak nonton. Hometown Cha-Cha-Cha bagus sih. Aku kemarin direkomendasiin sama Amel, soalnya dia kan penggemarnya Kim Seon-ho. Aktor Korea favorit siapa, Kak? Hampir semua yang jadi pemeran. Aku nggak bisa milih satu. Iya, jadi mungkin di mana-mana pun pasti ada ya hari-hari kalau kita lagi panen tuh bagi-bagi. Tapi kalau sekarang kan semua udah nggak tinggal di desa atau kampung lagi, jadi kita beli hadiah untuk keluarga atau orang-orang yang dekat gitu. Rata-rata remaja Korea bisa dance ya. Gak semua sih, tapi banyak yang suka, setahu aku. Aku nggak begitu pintar, biasa-biasa aja, suka joget-joget aja, nggak pintar-pintar ngedance aku. Jujur kalau aktor Indonesia aku nggak banyak kenal yang zaman-zaman now, soalnya kan aku udah lama balik Korea, jadi aku kayak kalau untuk aktor Indonesia yang kemarin di Dilan dan yang lainnya sih aku tahu cuma beberapa orang doang. Begitu. Bukan capek, kekenyangan. Aku harus cuci piring. Aku balik Korea tahun 2005. Iya, aku suka nyanyi, cuma nggak pintar nyanyi. Aku dulu ke Indonesia waktu waktu tahun berapa? 2003 kalau nggak salah. Iya, video baru aku besok. Jadi mungkin teman-teman bisa mampir ke YouTube aku. Bisa nonton video baru aku. Aku kelahiran Seoul di Korea. Hangul itu tulisan asli Korea. Kalau Hanja itu tulisan dari itu Cina. Kayak tulisan kanji Jepang. Oh, bukannya mukanya merah-merah, aku sekarang harus cuci piring. Cuci piringku bantu dengan doa. Amin. Terima kasih. Oke, kalau gitu karena aku sudah live kira-kira hampir 2 jam. Jadi aku mohon pamit dulu ya. Untuk self-care-nya nanti bisa aku lanjut di live berikutnya. Oke, nanti kalau untuk Korea pun aku bakal share
Dan juga ke depan kalau untuk beberapa konten aku buat juga share beberapa resep-resep makanan yang mungkin bisa dikatakan cocok untuk teman-teman Indonesia juga. Iya, oke. Terima kasih, teman-teman. Oke. Aku mau cuci piring, terus mandi, dan istirahat. Dan besok aku bakal upload video baru, jadi teman-teman tolong mampir. Oke. Terima kasih. Selamat istirahat dan ketemu di video besok dan juga live berikutnya. Selamat cuci piring. Oke, bye-bye teman-teman. Thanks semua. Bye-bye. Annyeong. Terima kasih.